منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رحمه الله تعالى قال رحمه الله: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. Sahabat-sahabatku, teman-temanku bertanya kepadaku, meminta kepadaku untuk aku menulis tentang pasal-pasal dalam prinsip-prinsip dasar-dasar keyakinan dalam agama. Sebagaimana kata penulis syarahnya di sini, dahulu para a'immah, para ulama Islam itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip atau fondasi agama Islam karena ada pertanyaan. Seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, menulis buku Aqidah Wasatiyah. Ya, yang di situ adalah penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada seorang dari wasit, bertanya kepada beliau tentang apa akidah Ahlus Sunnah itu. Maka Syekhul Islam mengarang buku Aqidah Wasatiyah dari ba'da zuhur sampai asar. Selesai 2 jam. Yang mana buku itu fenomenal, ada sampai hari ini dan dikaji oleh para ulama. Begitu pula ketika ada seorang dari Hamah itu Suriah, bertanya kepada Syekhul Islam bin Taimiyah tentang akidah. Maka beliau jawab dengan sebuah tulisan Aqidah Hamawiyah. Begitu menunjukkan bahwa manusia butuh dengan penjelasan akidah salaf. Sebab tersebar akidah Asy'ariyah dan akidah Sufiyah dan tersebar fitnah-fitnah. Maka Allah berikan taufik kepada sebagian manusia untuk mempelajari
dan menjelaskan setelah itu keterangan tentang akidah. Kata penulis rahimahullah, an ajma'a lahum fasulun fi usuluddin. Yang dimaksud dengan usuluddin yaitu akidah. Kenapa akidah dinamakan usul? Usul itu artinya fondasi. Diumpamakan bahwa akidah Islam itu kalau berupa bangunan seperti ini, bangunan masjid, maka hal yang paling penting dalam bangunan ini adalah fondasi. Begitu pula akidah itu adalah fondasi agama Islam. Allati istamsaka biha alladziina madhaw min a'immatid din. Yang mana telah berpegang teguh dengan akidah atau fondasi Islam ini para ulama terdahulu. Perhatikan ya, kawan, bahwa di sini penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan akidah itu adalah keyakinan yang diyakini oleh para ulama dahulu. Bukan bagaimana pendapatmu sendiri, enggak, tapi ini akidah salaf, akidah para sahabat, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Yaitu akidahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, akidahnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, akidahnya Utsman radhiyallahu anhu, akidahnya Ali radhiyallahu anhu, dan yang lainnya dari para sahabat, semua para sahabat, yang mana itu berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh para sahabat dari Al-Quran dan Sunnah. Itu jamaah sekalian. Dan juga ulama al-muslimin yang datang setelahnya yang berpegang dengan keyakinan ini, dan orang-orang yang saleh. Demikianlah pertanyaannya. Qala rahimahullah, maka penulis setelah itu mengatakan, wahadau wada'aw an-nas ilaiha fi kulli hin wa nahaw amma yudadduha. Yang mana mereka, kaum salaf, para sahabat dan tabi'in, dan setelah mereka mengambil petunjuk itu, jadi dari Rasulullah, akidah itu, keyakinan itu, dan mereka mengajak manusia kepada akidah ini di setiap waktu, setiap zaman, setiap abad, dan mereka melarang dari apa saja keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan para sahabat. Inilah amalan salafus salih. Mereka menjelaskan akidah yang benar berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah, dan mengajak mereka kepada akidah ini, ya, bukan hanya meyakini kemudian tidur, tapi menjelaskan, berdakwah, mengajak kepada keyakinan yang hak ini. Di samping menjelaskan yang hak, melarang. Mereka juga melarang dari keyakinan yang menyelisihi keyakinan para sahabat. Di sini menunjukkan jemaah sekalian bahwa manhaj ahlu sunnah di dalam menjelaskan di dalam metode manhajnya, metode cara berdakwahnya itu ada dua, yaitu al-'ard, yaitu menampakkan, menjelaskan akidah yang benar, ya, kebenaran. Yang kedua, ar-radd, membantah atau menjelaskan kesalahan akidah ahlul bid'ah. Begitulah ya kawan yang dilakukan oleh
salafus saleh. Seperti keyakinannya Jahmiyah. Jahmiyah itu ada kelompok yang menolak sifat Allah. Seperti keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengkafirkan atau mengatakan bahwa orang yang Islam yang mati dalam keadaan bawa dosa besar, maka dia bukan kafir, bukan muslim. Dan lain-lain keyakinan Mu'tazilah yang batil. Maka dijelaskan oleh para ulama dengan detail. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya kawan, dalam rangka untuk membantah keyakinan orang Mu'tazilah yang mengatakan nuqaddimul aql 'ala an-naql, kita mendahulukan akal daripada wahyu. Dan mereka mengatakan apabila dalil Quran dan hadis bertentangan dengan akal mereka, maka kita mendahulukan akal daripada wahyu. Maka dibantah. Ada air panas atau bisa kelak. Kalau misalnya maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah pernyataan Mu'tazilah tersebut dalam bukunya Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql. Tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Tidak ada pertentangan. Berapa jilid ya? 11 jilid. Itu judul buku itu. Tidak ada pertentangan antara akal yang sehat dengan wahyu. 11 jilid. Begitu pula membantah keyakinan sesat Murji'ah yang mengatakan bahwa amal soleh tidak termasuk di dalam iman. Maksudnya amal soleh tidak termasuk dalam keimanan. Maka dibantah oleh para ulama seperti Imam Bukhari dalam bukunya Sahih Bukhari di awal bab namanya Kitabul Iman. Setelah kitab Bada'il Wahyi, setelah kita permulaan turunnya wahyu, maka bab berikutnya adalah Kitabul Iman. Di dalam kitab itu terkandung bantahan terhadap kelompok Murji'ah. Karena Murji'ah berkembang di zamannya Imam Bukhari. Kemudian Khawarij. Khawarij ini kelompok ekstrim yang mengkafirkan umat Islam. Masya Allah, jazakallah khair. Syahid, alhamdulillah, jazakallah khair. Khawarij ya dibantah oleh para ulama dahulu maupun sekarang. Mereka ini kelompok ekstrim takfiri yang mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar atau yang tidak sepaham dengan mereka. Kalau Khawarij yang zaman sekarang ini yang suka berbohong. Dahulu ya Khawarij itu mengharamkan berbohong. Apabila ada kelompoknya, anggotanya yang berbohong, maka dia kafir. Zaman sekarang ada kelompok Khawarij. Itu menghalalkan berbohong. Ketika ada anggotanya yang tobat dari LDI ini, terang-terangan tobat, antum bisa cek di internet, judulnya
at-tawabin, orang-orang yang tobat dari kelompok LDI, dari mazhab LDI. Itu terang-terangan mereka bahwa dulu ketika mereka bersama LDI itu mengkafirkan selain LDI. Itu terang-terangan di antara mereka. Ya. Nah, maka dipanggillah ini tokoh LDI. Karena ada laporan dari anggotanya yang tobat ke MUI. Maka MUI manggil LDI, klarifikasi. Apa kata tokoh LDI? Kami tidak mengkafirkan. Nah, berbohong mereka. Berbohong mereka. Dahulu Khawarij dahulu mereka tidak berbohong, mengharamkan bohong. Kalau zaman sekarang Khawarij berbohong, tidak berani terang-terangan. Ustadz Abdullah Rai, Dr. Abdullah Rai, risalah S3-nya itu membongkar LDI. Siapa yang ingin tahu ya silakan baca buku itu. Beliau ketika menyusun skripsi itu, S3-nya itu di Madinah itu mengambil informasi langsung dari tulisan-tulisan LDI, buku-buku panduan mereka, dan juga dari tokoh-tokoh mereka yang sudah tobat. Jadi LDI itu ngirim mahasiswa ke Saudi Arabia, ke Madinah, ada yang diterima di Madinah, ada yang di Ummul Qura. Nah, setelah S1 lulus, tobat mereka. Tobat. Nah, orang-orang yang tobat ini ditanya sama Ustadz Abdullah Rai. Maka diabadikan dalam buku. Maka dia dapat gelar doktor di situ. Jadi kalau siapa yang ingin tahu orang yang paling ngerti tentang LDI, tanya sama dia. Tanya sama Ustadz Abdullah Rai. Dia buktinya itu kuat sekali. Dan alhamdulillah banyak LDI yang tobat. Banyak. Dan mereka nemui saya. Dan mereka mengaku bersalah. Ada yang tidak berani terang-terangan karena takut dibunuh. Karena dianggap kafir oleh kelompoknya. Sehingga sembunyi-sembunyi. Iya. Itu ya kawan. Nyata ini. Rawafid. Syiah. Oh, Syiah ini. Ya. Kelompok yang mengkafirkan para sahabat. Menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menghina keluarga Rasulullah, istri-istri Rasulullah. Melaknati istri Rasulullah dan para sahabat. Wa hum mal'unah. Wa hum mal'unun. Mal'unin, mereka itu orang-orang yang terlaknat. Orang Syiah, orang yang terlaknat. Ya. Itu ya. Nah, sekarang ini mereka mulai senyum-senyum sana kemari untuk tashkik, meragukan akidah umat Islam di Indonesia. Ya, semoga Allah bongkar kesesatan dan kebusukan mereka. Ya, bahwa mereka itu kaum yang terlaknat. Dan yang semisal dengan mereka ini sudah dibongkar oleh para ulama. Tidak ada satupun kesesatan di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla mudahkan ulama Ahlus Sunnah untuk membongkar kesesatan mereka dengan sedetil-detilnya. Walhamdulillah. Tidak ada kesesatan yang tidak dibantah. Selanjutnya, karena Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian kepada ulama ahli ilmu untuk menjelaskan yang hak, yang benar kepada manusia, yaitu yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan wahyu yang telah kami jelaskan kepada manusia
dalam kitab. Orang yang menyembunyikan kebenaran itu, ulaika yal'anuhumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Illa alladziina tabu, kecuali orang-orang yang tobat. Wa aslahu, dan mereka berbuat kebaikan dan menjelaskan, tidak menyembunyikan kebenaran lagi. Itulah tugas ulama, menjelaskan. Tidak boleh menyembunyikan kebenaran sedikit pun. Contohnya ya kawan, kalau ketika mereka menjelaskan, ini ulama ketika menjelaskan dan banyak pembelanya, mudah. Tapi ada ulama ya kawan, menjelaskan yang hak dan tidak ada yang menolong dia. Dan dia dipenjara dan digebukin selama 30 bulan. Siapa itu? Imam Ahmad. Menjelaskan satu keyakinan akidah salaf, yaitu bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman-firman Allah, bukan makhluk. Dia bertahan itu menjelaskan dengan akhlak yang baik. Tapi di penjara dia, digebukin dia selama 30 bulan. Tidak ada yang membela dia selama 30 bulan. Selama 3 kekhalifahan, yaitu Ma'mun, Al-Wathiq, dan Mu'tasim. Selama 3 raja ini, itu dia nggak ada yang bela. Barulah zamannya Mutawakkil, zamannya Khalifah Al-Mutawakkil, akhirnya dia ini berpegang kepada akidah salaf. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Begitu ya kawan. Indonesia alhamdulillah ahlu sunnah banyak, salafiyun banyak, alhamdulillah. Ya, maka mudah kita menjelaskan yang hak seperti dalam buku ini. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan negeri ini berkah dan diberikan keamanan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah meridhai ulama umat ini dan para imam ahli hadis dan para ulama ahli tafsir dan fiqh, karena mereka menjelaskan kepada manusia akidah dan hukum-hukum dan akhlak dan yang lainnya. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun kebenaran Islam. Akan tapi tokoh-tokoh kesesatan, ya, ketika jatuh ke dalam ahlul bid'ah, itu jatuh ke dalam kesesatan, maka orang yang sesat ini, dia ingin menampakkan kesesatannya, menjelaskan kepada manusia, dan dia ini menyembunyikan kebatilan. Bahkan kadang ahlul batil tidak tahu yang hak, sehingga dia hanya menampakkan yang batil, yang dia pandang sebagai kebenaran. Ya, nasallahu salamatul afiyah. Inilah bahayanya bid'ah dan kesesatan ya ikhwan. Seorang kalau meyakini sebuah keyakinan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ya, dan dia menganggap bahwa itu sebagai sebuah kebenaran, maka sulit baginya untuk bertaubat. Sebab taubat itu diawali dari apa? Dia merasa bersalah, sehingga dia meninggalkan kesalahan itu. Lah ini orang nggak merasa bersalah, kapan dia bertobat? Sulit. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, al-bid'atu habbu ila iblis minal ma'asi, fa innal bid'ah yutabu minha, bid'ah la yutabu minha wal ma'asi yutabu minha. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, imam ahlu sunnah di Kufah, mengatakan bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sebab pelaku bid'ah tidak akan bertobat, illa, yakni kecuali sedikit. Mereka itu yang bertobat karena mencari kebenaran, karena mereka
mayoritas ahlul bid'ah yang mengajak kepada bid'ah itu dia merasa benar. Sehingga tidak akan bertobat dia. Contoh ya ikhwan, pembunuhnya Ali. Siapa pembunuhnya Ali itu? Orang kafir? Bukan. Pembunuhnya Ali itu orang Islam tapi berpaham Khawarij. Apakah dia orang yang istilahnya tidak ngerti dalil Quran? Loh, dia hafal Quran dia. Abu Muljam Al-Muradi yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafid Quran. Tapi dia keyakinannya Khawarij. Bahkan dia di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah jadi utusan Umar, diutus Umar ke Mesir. Apain? Mengajar Quran dan jadi imam di sana. Tapi ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, begitulah Utsman penggantinya meninggal, maka dia menikahi seorang wanita Khawarij. Cantik. Memang cantik dia. Tapi Khawarij, berpaham Khawarij. Kata Abu Muljam Al-Muradi, saya akan rubah dia menjadi Sunniyah, Ahlus Sunnah. Ternyata bukan dia yang merubah, tapi dia dirubah. Terpengaruh sama istrinya. Sehingga dia membenci Ali bin Abi Thalib, membenci para sahabat. Siapa yang dibenci oleh orang Khawarij dari kalangan para sahabat? Ali bin Abi Thalib beserta pengikutnya. Dan Muawiyah beserta pengikutnya dari kalangan para sahabat. Itu dikafirkan sama Khawarij. Akhirnya dia ini Abu Muljam Al-Muradi merencanakan pembunuhan. Maka dia ambil senjata tajam. Ketika subuh menjelang adzan subuh, Ali bin Abi Thalib di Basra waktu itu kan sering ke masjid ya. Nah, ketika berjalan ke masjid itu ditusuk dari belakang. Berulang-ulang di lehernya lagi. Ya. Maka waktu itu ada para sahabat yang lainnya yang melihat itu, menangkap Abu Muljam Al-Muradi. Ali bin Abi Thalib setelah itu meninggal syahid. Sedangkan Abu Muljam ditangkap. Antum tahu ya kan, ketika dia ditangkap sama para sahabat, diikat tangannya dan kakinya. Kamu kenapa? Ditanya oleh salah satu yang menanyai waktu itu Ibnu Abbas. Kamu kenapa membunuh khalifah? Karena dia kafir, kata. Dan kata dia, saya membunuh dia dalam rangka mencari pahala dari si Allah. Astagfirullah. Coba lihat ya, ikhwan. Membunuh khalifah Ali bin Abi Thalib, Ahlul Jannah, dibunuh dengan keyakinan bahwa dia ingin cari pahala. Perhatikan ini, keyakinan Khawarij. Maka dipotonglah tangannya supaya dia tobat. Tangannya dipotong, dua-duanya. Ternyata dia masih mencaci maki Ali dengan lisannya. Potong kakinya oleh sahabat. Itu dalam sejarah tercatat itu. Dihukum dulu kakinya, dipotong kakinya. Dua-duanya. Masih dia mencaci maki Ali bin Abi Thalib dengan lisannya. Kata sahabat yang menginterogasi dia, keluarkan lidahmu. Kenapa? Saya potong lidahmu. Baru dia nangis. Loh, kenapa kamu nangis? Kamu tobat kah? Enggak, karena aku tidak bisa lagi mencaci maki Ali. Astagfirullah. Akhirnya dipenggal kepalanya sudah sama sahabat. Coba lihat ya kawan, keyakinan kalau udah sesat itu mengerikan. Mengerikan. Bagaimana dia sampai memusuhi Ahlul Jannah,
Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya dari kalangan para sahabat yang waktu itu, dan juga Muawiyah dan pengikutnya itu dikafirkan sama Khawarij. Ini bahaya Khawarij. Dan mereka gampang sekali menumpahkan darah. Sebelumnya, sebelum Ali bin Abi Thalib, mereka membunuh Abdullah bin Khabbab ibn al-Art, anaknya Khabbab ibn al-Art, seorang sahabat. Tidak tahu apakah Abdullah ini sahabat atau tabi'in, pokoknya anaknya sahabat. Dan istrinya juga dibunuh dalam keadaan hamil. Dibunuh dan disembelih perutnya, dan janinnya itu juga disembelih. Dan dihanyutkan di sungai semuanya. Sadis Khawarij ini. Maka Ali mengirim utusan kepada dia, kepada mereka. Serahkan kepada kami pembunuh kalian. Itu setelah diutus Ibnu Abbas untuk mendakwai mereka. 2/3 dari pasukan Khawarij tobat. Sisanya belum bertobat. Ada 2000-an orang. Ketika Ali menanyakan kepada mereka siapa pembunuhnya, serahkan kepada saya. Saya kisos dia. Apa kata mereka? Kami semua ini bersekongkol untuk membunuhnya. Maka diperangi sama Ali. Dikumpulkan pasukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dikejar mereka. Mereka lari ke Nahrawan. Nahrawan itu di Iran. Sekarang itu wilayah Iran, namanya Nahrawan. Maka ketemulah di situ. Mereka tidak bisa lari lagi. Dan dihabisin oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Sampai mayatnya bertumpuk-tumpuk. Tapi ada yang selamat. Ada yang selamat. Nah, salah satu yang selamat ya ini. Wanyi ini. Abu Muljam Al-Muradi ini. Yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Orang berapa menit ya? Oh, masih ada waktu. Kita ini jarang ketemu ya, kawan. Sering gaib kita orang, iya kan? Kadang pergi nang dino, ya kan? Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat dalam surat di sini. Ayat tadi sudah saya sampaikan, surat Al-Baqarah tadi, tentang larangan menyembunyikan ilmu. Dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla menyatakan, latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Kewajiban kalian wahai ulama yang tahu wahyu, latubayyinunnahu linnas. Kalian wajib, harus menjelaskannya kepada manusia. Dan jangan kalian menyembunyikan itu, kebenaran itu. Jelaskan, terangkan saja. Kewajiban ulama hanya menjelaskan saja. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah tugas seorang rasul kecuali apa? Menjelaskan dengan jelas. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Beri peringatan kepada manusia. Kau hanyalah pemberi peringatan. Kau tidak memaksa mereka. Jadi salah satu tugas orang yang berilmu adalah menjelaskan. Tidak boleh mereka menyembunyikan. Karena para ulama itu adalah pewaris yang mewarisi ilmunya Nabi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris ilmunya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para ulama tidak mewariskan harta emas dan perak. Iya, kemana harta emas dan peraknya itu? Para nabi itu masuk ke Baitul Mal, dibagikan kepada fuqara wal masakin. Jadi apa yang mereka tinggalkan? Warisannya wahyu, ilmu, wahyu. Kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran dan hadis. Warathul ilm, mereka hanya mewariskan ilmu, yaitu wahyu, Quran dan sunnah.
Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia telah mengambil warisan yang sangat banyak. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa wallau fi ittiba'iha wa 'adaw fiha wa badda'u wa kafaru man i'taqada ghairaha. Artinya mereka memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang mengikuti akidah yang benar. Dan mereka musuhi orang-orang yang menyelisih akidah para nabi itu. Dan mereka mengatakan, membedahkan orang-orang yang mengada-ngada dalam akidah, bahkan mengkafirkan apabila orang-orang itu melakukan keyakinan, meyakini sebuah keyakinan yang menentang dan menggugurkan keimanan mereka. Contoh, mereka mengkafirkan orang-orang yang menolak sifat Allah, yaitu kelompok Jahmiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat pada hari kiamat. Ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla bisa dilihat oleh kaum muslimin pada hari kiamat di padang mahsyar dan di surga. Itu Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya. Awalnya Allah Azza wa Jalla menampakkan betis saja. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla menampakkan betisnya di padang mahsyar. Itu diterangkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya, sebagaimana ditulis dalam buku Sahih Targhib wa Tarhib. Itu setelah orang-orang kafir semuanya, kafir, musyrik yang menyembah selain Allah masuk neraka semua, dah selesai. Tinggal orang Islam dan munafik. Singkat cerita, Allah Azza wa Jalla menampakkan betisnya. Antum tahu betis ya, kan? Tahu kan? Betis. Betis itu apa? Kalau manusia di bawah lutut itu betis. Iya kan? Allah menampakkan betisnya yang maha sempurna dan maha besar. Maka orang Islam waktu itu sujud, semuanya sujud. Tapi orang munafik gak bisa sujud. Setiap mereka mau sujud, lurus ini antara punggung sama kaki, sehingga mereka terlentang. Gak bisa sujud. Karena dulu di dunia mereka diajak untuk sujud, dalam keadaan sehat mereka tidak mau sujud. Padahal mereka sehat walafiat. Maka pada hari kiamat mereka dibalas oleh Allah. Yang tidak mau salat itu dibalas oleh Allah dengan tidak bisa sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian setelah itu Allah menampakkan dirinya. Setelah itu Allah dalam bentuk aslinya, wajahnya ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh kaum muslimin untuk menuju jembatan. Ketika jembatan itu gelap kan, gelap gulita, maka Allah beri kepada orang Islam, setiap orang Islam itu cahaya berdasarkan amalnya masing-masing. Semakin banyak amal salehnya, ya semakin besar cahayanya, sehingga mereka mudah melewati jembatan itu, jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Sedangkan orang munafik tidak mendapatkan cahaya sama sekali, nyemplung di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Maka orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat. Mereka menentang ayat dan hadis yang sangat banyak, mutawatir, bahwa Allah bisa dilihat pada hari kiamat. Nah, mereka mengatakan bahwa Quran makhluk. Jadi banyak bid'ahnya mereka ini, kelompok Jahmiyah ini. Dan juga diikuti oleh Mu'tazilah.
mengatakan bahwa Quran makhluk. Padahal Quran itu firman-firman Allah yang menunjukkan sifat Allah. Orang kalau menolak sifat Allah maka dia kafir dan mendustakan Allah dan Rasulnya. Khususnya bagi yang ngengkelisme dan ngeyelisme. Ya. Apa maksudnya itu? Menentang itu. Walaupun sudah dijelaskan berdasarkan dalil Quran dan Sunnah lengkap oleh ulama, tetap menolak dia. Itulah kelompok yang cengkalisme. Nah, ada lagi tambahan ya, ngengkelisme, ngeyelisme, cengkalisme, cocok sudah mereka ini. Maka orang-orang yang menentang ini setelah penjelasan, mereka dihukumi oleh ulama murtad. Tadi malam saya baca ada kisah Imam Ahmad Syakir pernah hadir di sebuah salat Jumat. Sebelum salat Jumat kan ada khutbah Jumat. Ketika khutbah itu, khatibnya itu menghina, membayangkan ya ikhwan, ini orang liberal, ini kurang. Coba lihat, dia khutbah Jumat menghina Allah dan Rasulnya dan Quran. Khutbah Jumat. Selesai salat, maka Imam Ahmad Syakir, ulama dari Mesir ini, berdiri. Wahai kaum muslimin, ulangi salat Jumat kalian. Saya yang memimpin salat. Karena khatib kalian ini kafir, murtad, karena dia telah menghina Allah dan Rasulnya. Tadi dia mengatakan begini. Komat. Salat lagi, salat Jumat. Ini ulama itu seperti itu, menjelaskan, tidak menutupi kebenaran. Bahaya kalau orang liberal ini jadi khotib ya kan, bahaya dah. Saya pernah sekali mendengarkan khutbah mereka. Dah karu-karuan sudah, ya, menafsirkan saenake dhewe, mengatakan la ikraha fiddin. Ditafsirkan apa? Oh, orang bebas untuk memilih agama. Masa begitu menafsirkan ayat la ikraha fiddin, bahwa maksudnya adalah orang bebas memilih agama? Apa dia nggak baca ayat setelah itu? Ancaman dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang memilih apa? Kesesatan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar. Orang-orang kafir, pelindung mereka adalah syaitan. Mengeluarkan mereka dari cahaya Islam kepada cahaya kepada kegelapan kekafiran. Ulaika ashabun nar. Mereka ini calon penghuni neraka. Kalau nggak taubat, mereka akan masuk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Masihkah mengatakan bebas memilih agama? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan dia mukmin, siapa yang mau silakan dia kafir. Tapi ingat, baca ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang kafir, yang musyrik itu, neraka yang mengelilingi mereka, atas, bawah, kanan, depan, belakang. Wa iyastaghithu yughathu bima'i, ya. Wa iyastaghithu yughathu bima'in
kal muhli yashwil wujuh. Jika mereka kehausan dan minta air, maka diberi muhl, air yang panas sekali. Saya baca ya, air yang ada di neraka itu. Atau baca tafsirnya ya, muhl itu adalah air cairannya yang warnanya hitam, mendidih. Satu-satunya cairan yang warna hitam, mendidih, dan sangat panas di dunia ini apa? Lava. Atau pernah lihat video lava ketika keluar dari kawah itu? Ada itu, lihat, cek di YouTube. Lava. Bukan lahar dingin, bukan. Lava. Itu warnanya hitam ya, kayak aspal. Dan itu panas sekali. Bagaimana kalau itu jadikan minuman mereka? Yashwil wujuh. Yashwi itu artinya bikin wajahnya jadi hitam, mateng. Kalau di Arab itu, kalau ayam mashwi itu ayam panggang, tapi nggak sampai hitam ya akhi. Kalau hitam ya gosong, ya kan? Nggak enak gosong ya ikhwan. Ini yang mashwi, ini yang ayam panggang itu, yang ada di lemari kaca itu, yang munyer-munyer itu. Wah, enak itu ya ikhwan. Ayam mashwi. Tapi kalau wajahnya orang kafir di neraka mashwi, ireng ya akhi. Nazza'atan lisyawa. Api di neraka sakor itu menghilangkan wajah. Jadi kena api itu hilang wajahnya udah. Tinggal apa? Tengkorak. Apa gak ngeri ya? Masihkah mengatakan manusia itu bebas memilih agama? Setelah itu apalagi kata orang liberal ini? Saya mendengar langsung khutbahnya dia. Oh, semua agama itu sama saja. Ini bahaya liberal ini ya, kawan. Ya seperti itu sudah. Waktu itu saya masih ingat itu. Saya tahu masjidnya. Saya salat di situ. Habis khutbah Jumat saya pidato. Orang ini bahaya khutbahnya. Mengatakan begini. Wallahi saya lakukan itu. Habis itu saya mikir, kok wani aku ya? Serius. Ya untungnya aku pulang dengan selamat. Sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Gak ada yang membantah saya waktu itu. Alhamdulillah sekarang masjid itu masjid sunnah. Alhamdulillah. Yang khutbah di situ ahli sunnah sekarang. Itu khotibnya itu selesai sholat nunduk gini aja deh. Saya terangkan tidak lama sih. Nunduk aja, nggak berani bantah deh. Karena memang hujahnya lemah sekali. Itu ya, kawan. Jadi kewajiban orang yang tahu agama ini menjelaskan kebatilan yang ada. Banyak sekali batil zaman sekarang. Keyakinan yang batil, apalagi sufi. Ngeri deh. Sufi, ngeri dah. Ya. Bahkan yang sufi-sufi ini mereka ngaku keturunannya Rasulullah SAW. Musibah. Salah satu yang terang-terangan mereka lakukan di internet, di YouTube. Mereka manggil-manggil Rasulullah. Antum klik aja di YouTube, Madad ya Rasulullah. Kita ini ustadz-ustadz ini ahli sunnah ini harus mengetahui kesesatan tokoh-tokoh bid'ah. Harus ya, kawan. Kalau kita harus tahu kondisi umat dan harus menjelaskan. Terpaksa buka YouTube. Judulnya Madad ya Rasulullah. Pakai bahasa Indonesia. Apa artinya Madad ya Rasulullah? Apa artinya ya, kawan? Apa artinya? Ya Rasulullah, aku minta bantuanmu. Billahi alaikum, apa hukumnya seorang berdoa kepada selain Allah? Bukankah berdoa itu ibadah? Dan ibadah ditujukan pada siapa? Allah.
Apa hukumnya kalau ibadah termasuk berdoa ditujukan kepada selain Allah? Apa hukumnya? Syirik besar. Kemana ilmu kita ini? Kok diam saja, nggak ada yang bantah itu. Yang ada di YouTube itu. Dan itu dipimpin oleh seorang yang ngaku keturunan Rasulullah di hadapan ribuan orang. Ini namanya syirik berjamaah. Syirik bareng-bareng. Sedangkan ribuan mereka tidak paham. Tidak ngerti. Bahwa kalimat yang mereka ucapkan itu syirik besar. Ya, semoga Allah beri hidayah mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sampai di sini ya ikhwani, karena sudah terbit matahari. Ya. Dan sambil menunggu salat, waktu salat syuruk, ya, yang pahalanya sama dengan haji dan umrah. Ikhwan duduk di masjid ba'da subuh sampai terbit matahari, kemudian 10 menit berikutnya ya salat syuruk, itu pahalanya sama dengan haji dan umrah. Sahih di sini. Man shallal fajra fi jama'ah thumma jalasa fi makanihi hatta tatla asy-syamsu thumma shalla rak'atayn kana lahu ajr hajjul umrah tammah. Sahih. Dan ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang lainnya tentang pahala orang yang salat subuh itu pahalanya sama dengan haji. Barang siapa yang duduk di masjid setelah salat subuh sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna. Apa ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau tanya. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah berarti sudah paham. Ya, jelas sudah. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل